disebabkan oleh penyakit tertentu. Apabila bayi kuning timbul pada kondisi tersebut, maka bayi perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan. Pada kali ini saya akan menjelaskan bayi yang berisiko terkena bayi kuning. Penyakit kuning pada bayi umumnya terjadi lantaran kadar bilirubin dalam darah bayi terlalu tinggi. Kendati tidak berbahaya, namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan otak. Untuk itu, penting bagi bunda untuk mengetahui penyebab bayi kuning dan cara mengatasinya. Penyakit kuning umumnya menyerang bayi yang baru lahir minggu pertama setelah kelahiran. Gejalanya antara lain kulit dan mata yang menguning, warna urin lebih pekat padahal air seni bayi baru lahirnya seharusnya tidak berwarna. Tinja bisa berwarna lebih pucat. Bilirubin adalah zat kuning yang diproduksi saat sel darah merah dipecah dan umumnya bayi baru lahir mengolah sel darah merah menjadi bilirubin lebih tinggi. Bilirubin bergerak dalam aliran darah menuju ke hati. Organ hati mengolah bilirubin agar bisa dikeluarkan tubuh melalui tinja. Karena organ hati pada bayi baru lahir belum sepenuhnya berfungsi layaknya orang dewasa. Ketidakmampuan hati dalam menyingkirkan bilirubin secara maksimal dapat memicu tingginya kadar bilirubin dan menjadi penyebab bayi kuning. Sebagian besar bayi mengalami penyakit kuning ringan atau penyakit kuning fisiologis. Biasanya kondisi ini akan membaik dalam waktu 1 minggu hingga 2 minggu tanpa menimbulkan masalah. Seiring dengan pertumbuhan bayi dan perkembangan fungsi organ tubuhnya, bayi semakin lama akan dapat mengolah bilirubin dengan lebih maksimal sehingga kuning fisiologis akan hilang dengan sendirinya. Namun, begitu kuning pada bayi harus ditangani dengan serius. Pasalnya, jika kadar bilirubin tidak tinggi dan tidak diobati, penyakit kuning bisa menyebabkan kerusakan otak yang disebut Kernicelius, yaitu kondisi di mana kadar bilirubin dalam tubuh bayi sangat tinggi sehingga menumpuk di otak dan menimbulkan gangguan. Jika penyakit kuning berlangsung lebih dari 3 minggu, kemungkinan penyakit kuning sebagai gejala dari kondisi lain yang mendasarinya. Perlu diingat, apabila gejala kuning timbul pada bayi berusia kurang dari 24 jam, bayi terlihat lemas, kurang aktif, jarang atau bahkan tidak menangis, kurang mau minum, demam, dan jika terdapat faktor resiko tertentu yang dapat menyebabkan bayi kuning. Seringkali kondisi tersebut disebabkan oleh penyakit tertentu. Apabila bayi kuning timbul pada kondisi tersebut, maka bayi perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Itu sebabnya dokter akan memeriksa bayi paling sedikit setiap 8-12 jam sebelum keluar dari rumah sakit dan beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit. Berikut ini bayi yang berisiko paling tinggi mengalami penyakit kuning antara lain. Yang pertama, bayi terlahir prematur atau bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Yang kedua, bayi yang tidak mendapat cukup ASI atau susu formula. Untuk bayi yang tidak diberi ASI, kondisi ini karena bayi susah makan atau karena susu ibu yang sulit keluar. Kadang kandungan ASI dapat memenuhi pemecahan bilirubin pada bayi sehingga bayi tampak kuning. Kondisi ini biasanya muncul saat bayi berusia 2 hingga 3 minggu. 3. Bayi dengan golongan darah berbeda dengan golongan darah ibunya. Bayi yang golongan darah tidak cocok dengan golongan darah ibu, atau jika resus bayi dan ibu berbeda, mereka dapat mengembangkan antibodi, zat kekebalan tubuh yang berlebihan sehingga menghancurkan sel darah merah mereka sendiri dan akhirnya kadar bilirubin meningkat secara tiba-tiba. Itulah beberapa bayi yang berisiko terkena bayi kuning. Semoga Anda lebih berhati-hati terhadap resiko tersebut sehingga bayi Anda tetap sehat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.